Kami juga mengundang Anda untuk berpartisipasi di line telepon interaktif kami di 0213915201 dan WhatsApp interaktif kami dengan nomor yang tertera di layar televisi Anda. Sore hari ini kita akan berbincang bersama dengan Mas Arga Jonathan Karukaro, Head of Research dari Creative Trading System. Pak Arga, selamat sore. Selamat sore. Terima kasih banyak untuk waktunya sore hari ini Pak Arga. Indeks harga saham gabungan kita akhirnya rekor meskipun memang belum ke level psikologis 6.900. Nah, menjelang 6.900 apa tanggapan Anda nih untuk menutup akhir pekan ini? Ya, saya harap ya level, ya saya nggak terlalu peduli dengan level psikologis karena itu cuma angka 6880, 688 juga sebenarnya bisa dikatakan cantik. Kayak gitu, tapi yang penting adalah ketika IHSG sedang ada di level tertingginya, investor asing terus masuk. Hari ini pun tercatat investor asing di pasar reguler masuk 845 miliar, saya nggak tahu update terakhirnya. Jadi itu yang penting karena investor asing lah yang memutuskan IHSG lanjut naik atau turun gitu. Jadi rasanya melihat investor asing di level saat ini masih terus melakukan akumulasi, tentu itu sangat baik gitu. Tentunya nggak akan selamanya seperti ini, ada waktunya investor asing mulai menyerap dana-dana dari investor lokal, mereka profit taking dan pada saat itu IHSG akan bergerak turun. Tapi ya ngapain kita menebak-nebak toh yang mutusin asing kapan itu terjadi. Yang pasti saat ini kita bisa menikmati euforia terus dan harapan kita kalau sebagai trader atau investor tentunya ada wacana-wacana lucu lainnya seperti rencana perang Rusia dengan Ukraina atau inflasi negara lain yang membuat orang takut, investor asing terus akumulasi dan harga terus naik, dan kadang-kadang wacana-wacana lucu itu memberikan opportunity untuk diskon. Kenapa disebut lucu Pak Arga? Ya karena apa hubungannya IHSG dengan perang di Ukraina dan itu gitu, karena rudal yang dikirim Rusia nggak akan sampai ke BEI kok gitu, jadi itu nggak ngefek apa-apa untuk harga saham, tentu saja itu hanya lucu-lucuan aja, tapi sering disertai diskon-diskon yang menarik, diskon-diskon yang membuat kita bisa memanfaatkan opportunity tersebut untuk masuk, karena investor asing terlepas dari wacana-wacana lucu tersebut dan IHSG yang terus turun, investor asing terus melakukan akumulasi. Jadi acuan kita hanya itu, karena toh investor asing yang menaikkan, kita tahu sejak bulan Februari asing rajin masuk, sejak bulan Februari juga IHSG terus bergerak naik mencetak level tertingginya. Jadi pegangan kita itu, tapi kedepannya kalau ada virus Omicron dan lain-lain yang membuat IHSG terkoreksi sementara asing masuk, itu opportunity lanjutan untuk kita menambah posisi buy on weakness seperti itu. Mungkin dampak langsungnya dari Rusia versus Ukraina ini seperti yang Pak Arga katakan itu enggak ya, tetapi mungkin kalau misalnya dampak tidak langsung, investor asing lebih senang untuk memburu sahamnya di dalam negeri karena mungkin Amerika yaitu lagi agak bergejolak, kondisinya adalah seputar inflasi lah, kemudian rencana kenaikan suku bunga The Fed, kemudian campur tangan dari Amerika juga terkait dengan Rusia dan Ukraina, kemudian kalau Eropa yaitu tadi ada Rusia dan juga Ukraina, dan mungkin investor asing melihat potensi yang menarik di Indonesia gitu. Pak Arga, tanggapannya gimana? Yes, memang secara teori kita sebagai komentator saham yang mengomentari apa yang dilakukan investor asing sebenarnya ya kayak gitu menjelaskannya gitu. Jadi misalnya kalau hari ini asing profit taking, IHSG turun 2%, kita bilang asing profit taking karena kekhawatiran inflasi di Amerika, kenaikan harga sembako, harga bahan bakar dan lain-lain di Amerika itu menyebabkan investor asing profit taking. Kalau asingnya keluar. Kalau asingnya masuk, karena pada akhirnya asing mah bebas, gitu. Kalau asingnya masuk, kita akan bilang di Amerika kacau, di Eropa kacau dan lain-lain, makanya asing masuk ke Indonesia. Jadi sebenarnya alasan itu hanya dipilih gitu. Kita pun kalau sore ini tiba-tiba asing jualan, kita pakai alasan kedua, ini kekhawatiran akan kenaikan harga sembako di Amerika dan hal-hal lucu lainnya. Bisa dikatakan ya asing bebas, terserah asing aja gitu. Betul sekali. Kalau misalnya hari ini saham-saham main ID ya, misalnya Antam, PTBA, kemudian ada TINS yang mengalami penguatan, kira-kira apa rekomendasi, kita nggak berbicara sentimen lagi kalau gitu ya, apa rekomendasi dari Pak Arga? Antam adalah saham yang cukup kami perhatikan dalam beberapa minggu terakhir, dan sepertinya Antam ini
kemarin sendiri ada beberapa broker-broker raksasa masuk ke saham ini dan investor-investor retail tampaknya sudah menjual sahamnya ke broker itu. Hal tersebut yang kita belum bisa melihat data broker summary sore ini untuk transaksi hari ini, tapi memang sudah beberapa minggu ada pergerakan pemain besar masuk membeli saham-saham dari investor retail di saham Antam. Misalnya saya kasih contoh Antam dulu, di saham Antam, dan itu adalah opportunity yang menarik sepertinya bagi yang paham bahwa pemain asing sedang masuk, pemain kecil sedang keluar. Karena pemain asing masuk misalnya pemain asing masuk di harga 2.000, tentu mereka pengen jual di atas harga 2.000, dan itulah yang bisa kita tunggangi, manfaatkan untuk ini, karena bagaimanapun ketika harga naik ada yang beli, ada yang jual. Oke. Tuhan kemarin sih retail yang jual. Ini kan baru bisa dikatakan baru masuk ya, karena selama 1 bulan kita lihat baik itu net foreign sale di all market maupun reguler tercatat gitu. Tapi kalau kita tarik waktu lebih pendek 1 minggu baru net buy 15,28 miliar rupiah dan 1 hari ini 18,4 miliar rupiah, angka yang sangat signifikan. Berarti baru masuk dong yang investor besarnya. Masih boleh ikutan menurut Pak Arga untuk yang retail? Ya, untuk retail sebenarnya ya sebagian kecil retail baiknya masuk memanfaatkan opportunity ini. Kembali lagi, investor asing nggak sepenuhnya mengendalikan pergerakan harga Antam karena kepemilikan asing di sini hanya 32% kayak gitu. Jadi tapi opportunity broker-broker besar, broker-broker lokal besar yang biasa dipakai oleh pemain-pemain besar yang masuk itu opportunity yang bisa ikuti. Baik dari kemarin, kita lagi bicara data kemarin, ini data broker-broker besar masuk kemarin, karena sore ini kita belum boleh buka mata, nanti jam 4-an baru kita boleh lihat siapa yang broker yang masuk. Tapi overall saya melihat ada opportunity yang menarik di saham Antam. Misalnya. Ada opportunity yang menarik. Kira-kira kalau Anda jadi pemirsa, Anda akan buy tidak Antam di 2090 closing hari ini dengan kenaikan 7% lebih? Saya sudah buy, cuma kalau saya ini saya belum mikir average down, cuma kalau saya belum buy di harga hari ini pun saya cukup menarik untuk beli. Ada target terdekat ke level berapa Pak Arga? Ya, harapan saya bisa, karena udah buy jadi level saya tinggi lah, harapan saya tinggi 2.600, 2.500, 2.600, mudah-mudahan bisa dicapai. Waspada kalau misalnya terjadi pembalikan arah, kan kenaikan signifikan biasanya dibarengi penurunan yang cukup cepat juga gitu Pak Arga. Di level berapa kira-kira jadi acuan? Waspada pertama adalah kalau saham ini mulai jadi trending topik, itu yang menandakan retail mulai berhenti jualan dan mulai buyback di harga atas. Kalau retail buyback berarti ada yang jual ke retail, itu waspada pertama. Jadi itu cuma so far kita belum melihat fokus ke saham tersebut. Tapi ya kalau mau buat level resiko turun ke bawah 2.000, kita bisa waspada kalau mau dijadikan acuan untuk misalnya trailing stop atau itu mungkin 2.000 ada level yang bisa kita perhatikan. Oke, nggak jauh-jauh 2.000, di bawah 2.000 pokoknya waspada ya. Anda boleh keluar, terserah keputusan kembali ke Anda, tapi kata Pak Arga waspada ya kalau balik ke 2.000. Oke, dari saham-saham Min ID ini misalnya yang berkaitan juga kan ada PTBA, kemudian juga ada TINS. Mana sih yang menurut Anda ini paling oke dicermati Pak Arga? Bentar, saya harus lihat dulu PT entah saham yang TINS sebenarnya cukup menarik. TINS cukup menarik, ada ITMG, kalau batu bara ada ITMG, cuman TINS itu cukup menarik sih kalau dibandingkan dengan PTBA kayak gitu. TINS ya, TINS naik 5,1% di 14.40. Bagaimana rekomendasinya? Sebenarnya di harga saat ini cukup bisa masuk kayak gitu. Saya belum melihat data pergerakan terakhir kayak gitu. Saya lihat PTBA juga sebenarnya asingnya masuk cukup lumayan gitu. Jadi dua-duanya bisa dibeli lah di harga penutupan hari ini atau harga pembukaan besok. Oke, targetnya ke level berapa untuk TINS? Untuk TINS sebentar. Untuk TINS saya rasa ke 1.550 dulu lah untuk sementara. 1.550. Karena so far saya belum lihat hari ini, tapi sampai kemarin belum ada tanda-tanda big player yang masuk. Tapi overall kalau lihat saya pergerakan ini, tebakan saya hari ini ada big player cukup banyak masuk. Oke, kalau misalnya mampu break 1.550, kita bisa berharap ke level selanjutnya di posisi berapa? Oh, itu kayak anak SD ngitung aja, 1.550, 1.600, 1.650 itu kayak anak tangga aja sih itu. Oke, poinnya 50 ya? Ya betul, per 50. Baik.